tausiah pada Ba'da Syukur kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Ibadur Rahman Isa. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Syuhada yang dirahmati oleh Allah, ayahanda sekalian yang kami hormati, alhamdulillah dengan izin Allah di subuh ini kita bisa berkumpul di waktu dan tempat yang mulia ini. Puji syukur kepada Allah, kita yang diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di sini untuk sama-sama belajar tentang bagaimana tuntunan-tuntunan di dalam agama. Puji syukur kehadirat Allah yang telah banyak memberikan kebaikan-kebaikannya, rahmat dan ampunannya yang tidak terhingga. Apa buktinya? Ketika seorang hamba itu sakit, Allah mencabut 3 perkara di dalam dirinya: senyumnya, selera makannya, dan dosa-dosanya. Tapi ketika seorang hamba itu sembuh, Allah hanya mengembalikan 2 perkara saja: senyumnya dan selera makannya. Tapi dosa-dosanya, sementara dosa-dosanya tidak dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Dan semoga kita semua yang ada di sini senantiasa diberikan kesehatan, baik raga maupun jiwa. Dan semoga yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Jamaah rahimahullah, di dalam kita menjalankan ajaran-ajaran agama, Islam tidak hanya memerintahkan kita, tidak hanya menyuruh umatnya untuk membaca dalil-dalil dari suatu amalan, tetapi Islam juga mengajarkan umatnya untuk membaca, bahkan mendengar kisah-kisah dari umat terdahulu. Itulah kenapa baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu banyak menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Mengapa demikian? Misalnya jawabannya bisa kita temukan yang Allah katakan di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-A'raf, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka mau berpikir. Di ayat lain Insya Allah kembali tegaskan di Quran surah Yunus ayat ke-111-nya, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dan sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jemaah rahimakumullah, maka perkenankan kami di kesempatan yang mulia ini untuk sedikit membawakan kisah dari tokoh salafus sholih, kisah umat terdahulu, dan juga kita akan sedikit angkat biografi dan kisahnya. Beliau adalah Imam Hasan Al-Basri yang
saya yakin di telinga kita sudah cukup familiar. Ya, Imam Hasan Al-Basri, beliau termasuk ke dalam golongan setelah sahabat atau generasi tabi'in. Menurut ulama hadis, ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Asy'uti tentang definisi tabi'in yang masyhur adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan muslim dan juga wafat di dalam keadaan muslim. Dan beliau Imam Hasan Al-Basri ya, lahir di Madinah tahun 21 Hijriah atau kurang lebih sekitar 9 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian ketika remaja di umur 14 tahun bersama orang tuanya beliau pindah dan menetap di Basrah di Irak. Maka dari sinilah Al-Hasan ya, dikenal dengan sebutan Hasan Al-Basri. Al-Basri dinisbatkan ya, dari kota asal daerahnya yaitu Basrah. Dan para ulama-ulama kita dulu kalau menuntut ilmu seringkali memperkenalkan nama daerahnya. Prinsipnya pertama untuk memperkenalkan bahwa Islam dan ajaran Islam telah masuk ke daerahnya. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai untuk menjalin ukhuwah, ta'aruf sesama para ulama untuk mempererat, memperkokoh simbol-simbol Islam di seluruh pelosok negeri, di seluruh pelosok daerah. Dan bahkan ya, ulama-ulama yang lain misalnya Imam Nawawi, nama aslinya Imam Syaraf bin Yahya ya, lahir di kota Nawa, maka disebut dengan ya, dikenal dengan An-Nawawi ya, An-Nawawi ya, karena lahir di kota Nawa, di kota ya, salah satu kota di Damaskus yang sekarang adalah Suriah. Ada lagi Imam Muhammad bin Ismail, berasal dari Bukhara, maka dikenal dengan Bukhari. Ada lagi yang berasal dari Tirmidz, maka kita kenal dengan Imam At-Tirmidzi. Jadi yang diperkenalkan adalah nama daerahnya. Dan tidak hanya dari ulama luar, bahkan dari ulama kita ya, di Indonesia ada yang cukup terkenal. Misalnya yang kita tahu adalah Syekh Nawawi, berasal dari Banten ya. Maka dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada Syekh Ahmad Khatib, berasal dari Minangkabau ya, disebut dengan Syekh atau dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya. Beliau salah satu muridnya adalah ayah dari Buya Hamka, yaitu Syekh Abdul Karim Amrullah. Kembali lagi ke Imam Hasan Al-Basri, Ibu. Ayah beliau adalah seorang pembantu dari salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal sebagai penulis Al-Quran, yaitu Zaid bin Sabit. Kemudian ibunda beliau bernama Khairah, seorang maula atau budak yang dibebaskan oleh istri Nabi SAW, Ummu Salamah. Bahkan nama Hasan itu yang memberikan adalah Ummul Mukminin Ummu Salamah. Satu ketika datang kabar gembira kepada Ummu Salamah tentang kelahiran seorang bayi laki-laki dari pembantu kesayangannya bernama Khairah. Karena kegembiraan yang luar biasa, maka ia mengutus seseorang untuk membawa ibu dan bayinya ke rumah beliau semasa ya, dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Ketika datang Khairah dengan bayi di dalam gendongannya, maka Ummu Salamah menyambut dengan bahagia dan kemudian pandangan pertamanya langsung menyukai bayi tersebut karena wajahnya yang tampan dan cerah. Bahkan ya, tidak hanya itu ya, di umur 14 bulan Hasan Al-Basri ya, Al-Hasan itu menyusu dengan Ummu Salamah karena seringkali ibunda beliau Khairah yang keluar rumah untuk mencari dan mempersiapkan keperluan dari Ummul Mukminin. Dan kemudian ketika Hasan menangis ya, maka diletakkan oleh Ummu Salamah bayi tersebut ya, di pangkuannya lalu disusuinya ya. Satu ketika ya, Ummu Salamah mengatakan ya, kepada Khairah, "Sudahkah engkau memberi nama kepada bayi ini?" Maka Khairah menjawab, "Belum, aku ingin engkau yang memberikan nama untuknya." Maka Ummu Salamah berkata, "Baiklah, maka kita akan berikan nama yang diberkahi
sambil berdoa untuk kebaikan sang bayi. Jamaah rahimakumullah, Bapak sekalian yang kami hormati, ya, salah satu kisah yang dinisbatkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Satu ketika datang seorang ibu kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, saya ini punya anak perempuan, belum menikah, masih muda, tetapi sudah meninggal. Dan hari ini saya begitu rindu kepada anak perempuan saya. Tolong berikan saya satu amalan, bacaan, ya, dan doakan saya, paling tidak saya bisa bertemu dengan anak saya walau hanya di dalam mimpi." Maka diberikan satu amalan oleh Imam Hasan Al-Basri. Pulang si ibu, ya, diamalkan bacaan tersebut, ya, sampai satu malam ia bermimpi bertemu dengan putrinya. Tapi begitu terkejut sang ibu karena putri yang dilihatnya, ya, mengenakan pakaian yang mengerikan, pakaian ahli neraka, terdapat ikatan di lehernya yang menandakan bahwa dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbangun dari tidur, sang ibu kembali ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Dia mengadu, "Ya Syekh, saya bermimpi anak saya, tapi saya melihatnya mengenakan pakaian yang menakutkan, seolah-olah sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka Jahannam." Maka karena Imam Hasan Al-Basri orangnya hatinya sangat lembut, orangnya yang mempunyai ketakutan yang luar biasa kepada Allah, ya, ia turut merasakan kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat itu disebutkan saat itu Imam Hasan Al-Basri sampai pingsan. Singkat cerita, selang beberapa lama Imam Hasan Al-Basri juga bermimpi. Ia bermimpi dengan seorang wanita, tapi berbeda. Wanita yang dijumpainya adalah wanita yang mengenakan pakaian seperti seorang ratu, berada di surga, kemudian dengan mahkota di kepalanya. Lalu ditanya, "Engkau ini siapa? Apakah engkau adalah penduduk surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka dijawab oleh perempuan itu, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, tidakkah engkau mengenaliku? Aku ini anak dari ibu yang datang kepadamu meminta tolong kepadamu, ya, untuk memberikan satu amalan agar dapat melihatku di dalam mimpinya." Dan Imam Hasan Al-Basri terkejut, "Tapi yang dilihat ibumu adalah seorang wanita yang mengenakan, ya, pakaian ahli neraka." Kata wanita tersebut, "Apa yang dilihat oleh ibuku itu benar. Ya. Bahkan tidak hanya aku, tapi penduduk sekelilingku yang ada di kubur itu sekitar 50 orang lebih yang ada di makam, yang dalam hidupnya bergelimang maksiat, yang dalam hidupnya gemar mencaci, memfitnah dan lain sebagainya. Taatnya sedikit, maksiatnya banyak, maka disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu malam ada seorang solih yang lewat kuburan itu, kemudian membaca satu sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan berkat sholawat kepada Rasulullah SAW, kami mendengar seruan dari langit Allah yang menyeru, "Angkatlah azab penduduk kubur ini, angkatlah siksa mereka karena sholawat laki-laki tersebut." Maka satu sholawat yang dibacakan, yang dibaca oleh orang soleh yang lewat di kubur tadi, memberikan syafaat kepada 50 orang lebih yang sedang disiksa Allah di dalam kubur. Dan insya Allah Bapak, ya, jika ada anak-anak kita atau mungkin orang-orang tua kita, ya, yang mereka hadir di majelis ilmu, yang mereka hadir di majelis sholawat, semoga Allah, ya, mengangkat, ya, siksa mereka, ya, di kubur, ya, karena berkat sholawat setiap anaknya. Dan kisah ini menggambarkan begitu utamanya, begitu besarnya keutamaan, ya, ibadah sholawat, ya. Dan sholawat kepada Nabi adalah ibadah. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha masyhur. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali,
maka Allah akan balas dengan bersolawat kepadanya, dengan memberi rahmat dan pujian kepadanya sebanyak 10 kali. Lantas pertanyaannya, bagaimana solawat kita, bagaimana solawat kepada Nabi, solawat yang baik atau solawat yang sesuai sunnah? Satu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau ya Rasul? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ingin ditambahkan lagi, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah yang sering kita kenal dengan nama sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dinamakan sholawat Ibrahimiyah? Karena di dalamnya terdapat penghormatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut banyak ulama, salah satunya misalnya imam atau ulama besar mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi mengatakan tentang banyaknya keutamaan sholawat Ibrahimiyah, di antaranya misalnya membacanya sebanyak 40 kali, kedudukannya akan ditinggikan, membacanya sebanyak 7 kali akan diberikan rasa keberanian dalam menghadapi musuh dan keutamaan lainnya. Itu tentang sholawat Ibrahimiyah. Kemudian juga ada pernah kami dengar ya, Syekh Ali Jaber yang almarhum juga pernah mengajarkan ya, setelah membaca sholawat Ibrahimiyah sebanyak 10 kali. Sholawat Ibrahimiyah tadi dibaca sebanyak 10 kali, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslima. Dan bebas jumlahnya berapa. Pakai sayyidina boleh, nggak pakai sayyidina juga boleh. Kemudian terakhir tentang keutamaan begitu mulianya ibadah sholawat kepada Nabi. Satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin menyisihkan sebagian waktu saya untuk berzikir, dan di dalam zikir itu saya ingin menyisihkan seperempatnya ya, atau sepertiganya untuk bersolawat kepada. Kata Nabi SAW, bagus, tapi jika engkau lebihkan lebih baik lagi. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Kata Nabi, bagus, tapi jika engkau lebihkan lebih baik lagi. Kalau begitu 3/4-nya ya Rasulullah. Kata Nabi, bagus, tapi jika engkau lebihkan lebih baik lagi. Maka kata orang tersebut, kalau begitu seluruhnya ya Rasulullah, dari waktu senggang itu saya gunakan untuk bersolawat kepadamu. Lantas apa kata Nabi? Nabi SAW katakan, maka sungguh akan dihilangkan rasa sumpah darimu, akan diangkat permasalahan-permasalahanmu, dan akan diampuni dosa-dosa. Jamaah rahimakumullah ya. Begitu banyak ya keutamaan ya, dan mulianya ibadah sholawat ya. Salah satunya misalnya dijamin akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ya. Kemudian diampuni dosa-dosanya, diangkat penyakitnya ya, diangkat masalah-masalahnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan ya, di dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga ada sedikit yang bisa kita bawa, syukur-syukur ya, ada sedikit yang bisa diamalkan ya, untuk dibawa pulang, yang itu bisa dapat menjadi amal jariah untuk kami dan amal jariah untuk Bapak Ibu insyaallah. Dan juga semoga paling tidak minimal menambah khazanah ya, pengetahuan kita ya, tentang tokoh-tokoh muslim, tentang sejarah Islam dan kisah-kisah para salafus saleh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih